Halo, selamat pagi. Ah, Kembali lagi bersama Dimas di sini dari WikiFX. Hari ini sebetulnya apa ya kayak siaran siaran perbaikan. Karena kemarin kita sempat siaran live di Facebook juga. Tapi ternyata setelah kita lihat hasilnya ada sedikit kendala teknis. Jadi itu kenapa saya di sini mau untuk mengulang siaran itu biar bisa menjadi video yang lebih jelas lagi, lebih baik lagi. Jadi bisa disaksikan sama kalian semua dan bisa mengerti lebih baik eh, isi dari video ini ya. Video kemarin sebetulnya. Oke, sorry. Oke, jadi di video kali ini judulnya itu kulik WikiFX. Kulik WikiFX. Gimana sih cara pakai WikiFX? Fiturnya ada apa aja? Terus informasinya sedetail apa? Seberapa pentingnya WikiFX itu dalam aktivitas trading? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulik tentang itu semua. Jadi bisa jadi video tutorial buat kalian. Gimana sih? Kayak apa sih WikiFX? Dipakai untuk pemula itu apa yang dipakai? Untuk menengah bagaimana makainya? Bagian mana yang penting? Untuk para expert, trader expert, sepenting apa aplikasi ini bisa membantu mereka dalam kegiatan trading? Nah, itu yang akan kita kulik hari ini. Jadi kita akan mulai setelah video yang satu ini. Oke, jadi kita akan ngebahas, tapi kesempatan kali ini saya akan ngebahas dari cara pakai di bagian website ya. Nanti di lain kesempatan saya akan ngebahas gimana sih cara menggunakan WikiFX di aplikasi. Oke, jadi bentar ya. Ini adalah halaman utama dari WikiFX. Di sini tampilan utamanya seperti ini. Di sini ada kolom pencarian. Kalian bisa mencari informasi apapun di bagian kolom pencarian ini yang di atas. Lalu ini untuk login. Ini kalian bisa memilih bahasa apa saja yang kalian ingin gunakan. Tersedia beberapa bahasa. Lalu di sini ada tombol untuk direct untuk mengunduh aplikasinya. Nah, di bawahnya ini ada beberapa fitur. Di sini ada beranda itu ini ya. Kalau kita klik beranda ya, yang akan keluar itu tampilan main homepage-nya dari WikiFX. Oke, tutup dulu. Lalu di sebelahnya tuh ada piala. Ini kalau kita klik itu akan keluar detail pialang. Misalkan kalian itu nggak tahu mau mencari pialang apa di sini gitu ya. Kalian belum, misalnya pemula gitu ya. Pemula itu kan nggak terlalu mengerti ada broker apa aja di Indonesia, di luar negeri, di negara mana itu nggak tahu. Jadi bisa melihat dari sini. Nah, di sini ini adalah list dari regulator-regulator yang ada di dunia. Ada FCA, ada ASIC, ada NFA, FMA, bahkan sampai Bapepti. Nah, jadi fungsinya buat apa? Kalau kalian mau melihat broker yang diregulasi oleh negara tertentu, kalian bisa ngelihat langsung dari regulatornya. Misalkan di Inggris itu regulator namanya FCA. Jadi kita coba buka klik FCA misalkan.
Nah, ini akan keluar. Di sini akan dijelaskan FCA itu apa. Financial Conduct Authority adalah badan pengatur keuangan di Inggris, tetapi beroperasi secara independen dari pemerintah Inggris. Dijelasin FCA ini apa dan dibiayai dengan membebankan biaya kepada anggota industri jasa keuangan. Jadi artinya FCA ini bukan badan pemerintah, dia independen di luar pemerintahan dan dibiayai oleh anggota industri. Artinya adalah ini enggak hanya kita diajarin untuk mengerti regulator tersebut itu seperti apa dan bentuknya bagaimana dan didirikan kapan gitu kan. Dan di sini kita bisa melihat ada broker apa aja sih yang diregulasi oleh si regulator tersebut. Gitu, kita bisa melihat bla 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 bla. Contoh lagi, misalkan kita mau melihat broker apa sih yang ada di Indonesia gitu kan, yang diregulasi di Indonesia. Indonesia itu regulatornya adalah Bapepti. Jadi kita bisa klik Bapepti di sini. Nah, nanti akan dijelasin juga. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Artinya Bapepti itu adalah singkatan dari ini. Nah, dijelaskan juga nih Bapepti itu seperti apa, histori singkatnya lah ya mungkin ya. Didirikan pada tahun 2005 untuk mengatur bagian-bagian tertentu dari industri jasa keuangan di Indonesia. Ini adalah satu-satunya lembaga dengan tanggung jawab pengaturan untuk berbagai lembaga keuangan. Artinya kalian tahu Bapepti itu apa, dan ini kebetulan adalah regulator yang didirikan oleh pemerintah, beda dengan FCA tadi. Nah, ada apa aja sih broker-broker yang diregulasi oleh Bapepti tersebut? Di sini ada contohnya, ada MBFX, Monex, Investindo, Didi Indeks Berjangka, Trijaya, Mito, apa segala macam. Kalian bisa melihat semuanya di sini dan mengecek satu-satu broker-broker tersebut itu seperti apa. Nah, kenapa sih kita penting banget untuk mengecek dari sisi regulator? Jadi gini, kalau sebuah broker tidak diregulasi di negara tertentu, sebenarnya mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun di negara tersebut. Itu mengapa mereka harus diawasi dan diregulasi agar nanti mereka mempunyai lisensi untuk beraktivitas di negara tersebut. Jadi contoh case-nya, contoh kasusnya, misalkan ada broker namanya misalkan ini ya, XM. XM ini nilainya 8,99, which is bagus gitu ya, which is bagus mereka poinnya. Nah, tapi karena mereka tidak mempunyai lisensi dari Bapepti, tidak diregulasi oleh Bapepti, mereka bisa dikatakan ilegal karena mereka tidak punya izin untuk melakukan aktivitas di Indonesia. Nah, bukan berarti broker tersebut jelek gitu ya, karena di negaranya kebetulan XM itu masuk salah satu broker bagus dan sudah berdiri sejak lama. Tapi karena di Indonesia belum punya lisensi dari Bapepti, itu mengapa dikatakan ilegal. Yang legal itu kalau dia sudah mempunyai lisensi di negara tersebut. Contoh juga, misalkan di Dimex Berjangka mempunyai, kita coba klik ya. Cuman nanti sebelumnya saya akan menjelaskan lebih detail cara melihat broker homepage. Nah, dia diregulasi oleh Bapepti tapi tidak diregulasi oleh FCA misalkan di Inggris. Itu artinya si Didimax ini legal di Indonesia tetapi tidak ilegal di Inggris karena dia tidak mempunyai lisensi dari broker setempat. Kira-kira contohnya seperti itu ya. Nah, kalian bisa melihat broker apa aja sih yang terdaftar di regulator tersebut. Kalian juga bisa melihat nih, ada banyak banget regulator yang bisa lihat di sini. Oke. Kita tutup dulu. Lalu kita di sebelahnya itu ada VPS virtual. Nah, di sini kalau kita klik, coba kita klik ya. VPS, kita menyediakan VPS dari WikiFX dengan harga yang sangat murah. Kalian cukup berlangganan hanya dengan $0.99 per bulan, atau untuk yang standar ya, atau VPS Pro 0,99. Gunanya VPS ini untuk apa sih? Jadi gini, kan ada beberapa orang yang tidak bisa trading dengan memantau komputer atau gadget mereka sepanjang hari gitu kan. Gunanya VPS ini
adalah akun trading dia, akun trading mereka itu akan terus bertransaksi tanpa perlu ditutup dengan virtual cloud, kira-kira seperti itu. Nah, apalagi yang menggunakan namanya expert advisor, robot, bukan robot abal-abal yang lagi kemarin diceritain gitu ya, itu beda gitu kan. Nah, itu harus menggunakan VPS. Kita di WikiFX pun menyediakan VPS dan juga menyediakan expert advisor kalau kita bisa lihat di sini. Ada apa aja? Nah, di sini banyak expert advisor yang bisa kalian pilih hanya dengan biaya langganan yang sangat murah, sekitar $1,99. Nah, nanti expert advisor mana yang cocok dengan kalian tuh bisa ngecek dulu, gitu kan. Berarti nggak kayak beli kucing dalam karung gitu. Kalian bisa tahu ini expert advisor seperti apa. Misalkan kita coba ngelihat expert advisor namanya Apollo. Nah, di sini bisa dilihat nih data-data track recordnya si expert advisor ini gimana, kinerjanya seperti apa, data pengujian ulang tidak mengalami kejadian masa depan. Oke, artinya kalau di sini kita lihat tidak menentukan hasil yang masa depan, tapi kita bisa melihat hasil ke belakangnya seperti apa. Jadi nanti kita bisa merangkum expert advisor ini cocok dengan kita atau enggak. Di sini ada siklus pengujian kembalinya gimana, produk yang berlaku apa, siklus otoritasnya bagaimana, itu bisa dilihat dari sini. Semua yang kalian butuhkan itu bisa dilihat dari sini, bahkan sampai kinerjanya. Jadi kalian bisa cari-cari tahu dulu deskripsinya juga bagaimana, settingan gaya trading expert advisor ini gimana, itu kalian bisa ngelihat semuanya. Jadi artinya semua expert advisor di sini itu kalian bisa cek dulu agar kalian bisa tahu expert advisor ini cocok atau tidak dengan kalian, gitu ya kira-kira ya. Oke, lalu selanjutnya ada namanya fitur langsung, siaran langsung, live. Jadi WikiFX itu menyediakan banyak siaran langsung yang bisa kalian tonton di website dan juga di aplikasi secara langsung atau siaran ulangnya apabila kalian melewatkan siaran langsung tersebut, gitu kan. Nah, siaran langsung ini yang kita sediakan itu tersedia dari banyak negara. Jadi nggak cuma Indonesia aja, nggak cuma negara berbahasa Inggris saja, tapi banyak negara. Kalian bisa melihatnya dari sini. Kalau kalian ingin melihat live streaming dengan bahasa Indonesia aja, kalian bisa klik bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini adalah live streaming yang berbahasa Indonesia. Atau kalian mau bahasa Inggris, ini adalah live streaming yang berbahasa Inggris yang bisa kalian tonton, gitu. Dan kalian bisa mendapatkan update juga nih, siapa nih nanti yang akan live streaming hari ini, live streaming jam sekian, itu akan diingatkan oleh kita dengan push notifikasi, dengan notifikasi di layar Anda, gitu ya. Kalau kalian sudah mendownload aplikasi ini. Nah, di sini kalian bisa banyak belajar hal dalam trading. Misalkan di Indonesia. Ini kebetulan kita di Indonesia, kita menghadirkan teknisi pakar trading bernama Jonathan Sarah. Kebetulan beliau ini adalah founder dari grup Facebook terbesar, grup Facebook dalam dunia trading terbesar namanya RTI. Jadi kebetulan beliau sudah melakukan 4 kali live. Dari episode pertama itu apa itu Forex, bab 1 edukasi WikiFX, kita punya sekolah WikiFX, lalu apa itu edukasi kedua, lalu menjadikan trading sebagai level. Nah, intinya kalian bisa belajar dari sini. Nah, nanti di sini ini ada tulisan perhatinjau, ini adalah live streaming yang akan dilakukan. Belum dilakukan tapi akan dilakukan. Kalau kalian klik, kalian bisa melihat detail dari live streaming ini akan membawakan materi apa, kalian akan bisa lihat di sini. Profil pribadi speakernya apa, bagaimana gitu kan. Kalian bisa memesan. Jadi nanti kalau kalian sudah memesan, kalian akan diingatkan bahwa live streaming ini akan berjalan di saat waktunya itu sudah dekat. Nah, di sini ada countdownnya. Oh, kebetulan hari ini ya akan dilakukan ya. Akan dilakukan hari ini dan sekitar 4 jam
lagi sekitar jam 4 kayaknya ini ya akan dilakukan live streaming Jonathan pada hari Jumat tanggal 29 Juli. Nah, kira-kira itu live streaming, fitur live streaming yang dimiliki oleh VFX. Oke, next ada apa lagi? Ada forum. Nah, ini yang sebetulnya termasuk salah satu fitur yang sangat keren ya, asik gitu. Jadi kalian di sini itu bisa melakukan banyak aktivitas dari mulai menjual, mengedukasi, bahkan hanya ingin menulis berita dari sisi kalian, itu bisa di sini. Kalian bisa sebagai IB misalkan, kalian bisa berjualan broker kalian di sini. Terus kalian bisa menulis analisa pasar di sini, semua bebas di dalam forum ini. Kalian bisa melakukan apapun dan bisa juga berinteraksi dengan user-user yang lain dalam forum. Oke. Lalu next, forum paparan. Nah, ini adalah fitur terpenting kedua dari WikiFX. Jadi fitur terpenting pertamanya itu kan adalah informasi-informasi broker ya. Kalian bisa melihat semua jenis informasi broker yang disediakan secara detail oleh WikiFX. Kedua, apabila kalian mengalami masalah dengan broker yang kalian gunakan, kalian bisa mengajukan, menceritakan keresahan kalian, meminta bantuan kita untuk menyelesaikan isu yang kalian punya terhadap broker kalian gunakan. Nah, seperti apa? Misalkan seperti ini. Ini ada contoh, ada yang membuat laporan tentang Lego, misalkan tidak bisa withdraw dari awal 2022, tentang BKY HYO tidak bisa menarik dana. Ini adalah user paparan atau laporan yang dilakukan oleh user WikiFX kepada kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Jadi kalian gimana ya? Kayak bisa ngelihat broker ini nih di Indonesia bagus, tapi gimana di luar negeri? Gitu. Jadi bisa melihat track record sebuah broker itu, bisa menilai juga dari sini, membaca gitu ya, kalau broker ini tuh di negara lain tuh seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kita mau ngebuka laporannya kayak apa sih? Coba aja kita klik. Nah, di sini kalian bisa membaca laporan yang diberikan secara detail seperti apa. Gitu. Oke, ini paparan. Nah, di samping itu ada namanya Pusat Perlindungan Hak Konsumen di dalam tab paparan tersebut. Nah, apa sih itu? Jadi di sini adalah daftar-daftar yang sudah diselesaikan oleh yang isunya sudah terselesaikan. Di sini kita bisa lihat totalnya diselesaikan dalam waktu 1 bulan, kira-kira sekitar 1.500.000 US dollar. Akumulatif amount-nya itu yang sudah terselesaikan 40.200.000 US dollar. Kecepatan pemrosesannya sekitar 29 hari. Kira-kira seperti itu data yang diberikan. Nah, kalian bisa melihat nih apa aja sih. Misalkan lah kita buka salah satu ya, apa ya? Yang kira-kira asik ya. Kita coba buka ini deh. Oke, user bernama Justin berasal dari Taiwan. Dia melaporkan platform EX dengan title jahat menahan dana saya selama lebih dari 1 bulan dan tidak dapat menarik. Jumlahnya sekitar 1.855 US dollar. Nah, di sini terlihat nih untuk kasusnya Justin ini terproses berapa lama? Sekitar 33 hari 23 jam. Seperti apa sih teknisnya, teknis penyelesaiannya, itu juga diceritain kronologinya. Jadi, misalkan Justin ini memulai mediasi pada tanggal 16 Juni. Saya mengajukan penarikan dana bla bla bla, bisa kalian baca. Lalu pada tanggal, ini ada jamnya juga, tanggal jam 13.38. Lalu pada tanggal yang sama, hari yang sama dan jam 14.59, pusat mediasi WikiFX memverifikasi laporan tersebut. Jadi kita verifikasi dulu kasusnya seperti apa, kira-kira seperti kita pelajari dulu kasusnya seperti apa. Setelah kita pelajari, pada hari yang sama juga sekitar pukul 17.40, jam 5.40 sore lah ya,
Layanan pelanggan luar negeri WikiFX menghubungi pelanggan tersebut, user tersebut, dan juga menghubungi broker terkait. Lalu kita mediasi. Dan lalu pada tanggal 20 Exness memberikan respon akan kasus tersebut. Dalam hal pemeriksaan rutin Anda, kami hampir menyelesaikan verifikasi. Jadi gini, kan setelah kita verifikasi, setelah kita pelajari kasusnya apa, kita tahu mungkin kesalahpahamankah atau masalah perdata, pidana segala macam, kita baru akan tahu setelah kita verifikasi. Nah, setelah kita verifikasi, kita lempar ke broker, kita hubungi broker bagaimana cara penyelesaiannya, lalu broker memberikan respon. Nah, kebetulan untuk kasus user Justin ini, dalam hal pemeriksaan rutin Anda, kami menyelesaikan verifikasi. Intinya sudah diketemukan permasalahannya apa dan sudah diberikan solusinya seperti apa. Lalu akhirnya pada tanggal 20 Juli user Justin ini memverifikasi bahwa kasus sudah terselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Jadi artinya kita membantu memediasi sebuah kasusnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh seperti apa sih penyelesaian yang dilakukan oleh WikiFX. Oke. Next. Oke. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Forum udah, paparan udah. Oke, ini ada berita. Di sini di kolom berita ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali berita-berita informatif dari tim editor kita. Dari berita ekonomi terkini, terus berita broker terkini dan segala macam. Seperti misalkan di sini ada analisis gitu ya. Ekonomi Amerika terancam resesi, indeks dolar melemah, misalkan seperti itu. Lalu ada review broker, dokumen palsu, broker BKY HYO bikin KO para tradernya, misalkan seperti itu. FVP trade dan segudang alasannya harus segera dihentikan dan lain-lain. Banyak berbagai jenis berita yang bisa kalian dapatkan dalam fitur berita ini, gitu ya. Lalu next ada apa lagi? Di next ada namanya survei. Oke, ini salah satu hal yang sebetulnya keren banget gitu ya. Salah satu fitur yang saya favorit saya lah ibaratnya gitu ya. Sebentar. Kenapa favorit? Jadi gini, di awal tadi saya udah cerita, broker bagus di negara tertentu belum berarti legal di Indonesia. Kenapa? Karena mereka harus mempunyai lisensi di negara tersebut baru bisa dikatakan legal. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai, gitu kan. Nah, kebetulan saya termasuk salah satu trader yang bukan favorit sih. Lebih memilih menggunakan broker luar. Kenapa? Karena keterbatasan dana kalau saya ya, pertimbangan utamanya keterbatasan dana. Jadi kalau broker luar sudah bisa akun mikro, sayangnya broker di Indonesia walaupun sebetulnya aman karena terawasi oleh Badan Hukum di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya gampang gitu ya, cara penanganannya nggak rumit gitu kan. Tapi minimum deposit itu cukup besar buat saya. Jadi saya masih menggunakan broker luar. Nah, cuma kan kalau broker luar tuh gimana ya, kayak ini broker bagus nggak sih ya? Walaupun yang ngajakin atau yang mereferensikan itu adalah teman gitu ya, kayak kita nggak bisa tahu kantornya seperti apa, alamatnya benar atau enggak yang dicantumin. Kadang beberapa orang juga tetap kritis ya mencari informasi sebuah broker, kayak ini alamatnya di mana, benar nggak gitu kan. Sebenarnya kita nggak tahu itu benar atau enggak, kita nggak bisa datang ke sana untuk lihat kantornya. Kalau broker lokal kita bisa datang ke kantornya. Broker luar gimana? Nah, itu kenapa saya bilang ini salah satu fitur favorit saya sebetulnya. Karena saya bisa melihat sebentar. Saya bisa melihat gimana sih kantornya, gitu kan? Seperti apa sih kantornya?
karena WikiFX mendatangi kantor tersebut, kantor broker tersebut. Jadi saya bisa ngelihat nih, oke, alamatnya sesuai dengan yang dicantumkan di lisensi. Kantornya seperti apa, saya bisa tahu. Kenapa itu penting? Jadi gini, kan nggak mungkin ya perusahaan dengan bisnis yang memutar uang cukup besar gitu kan, terus kantornya ternyata kayak kantor koperasi atau kantor biasa aja di ruko gitu kan, tuh kayak agak kok nggak meyakinkan gitu ya. Nah, di sini saya bisa melihat nih, kayak misalkan kunjungan ke mana ya yang asik kita lihat ya. Ya salah satu aja lah kita lihat ya, kayak misalkan di Glory Sun Grand International misalkan lah ya. Kunjungan ke Grand International Hong Kong, kantor ditemukan. Nah, kantornya ditemukan nih. Kantornya seperti ini. Tuh ada gitu ya. Kelihatan kantornya di mana, terus situasi gedungnya gimana, itu bisa kelihatan gitu kan. Terus nanti ada kayak review singkat tentang survei ke kantor tersebut bagaimana gitu ya. Itu bisa dilihat. Lalu apalagi? Nah, ini sih kita bisa lihat juga nih. Dari danger artinya hasil visit ke kantor itu menemukan keadaan yang kurang baik. Average, rata-rata, good, great, atau perfect. Misalnya kita lihat perfect lah. Kunjungan ke dealer valuta asing di tingkat atas, DBG Markets di UK. Oke, ini kantor ke DBG di Inggris ya. Itu kantornya seperti ini. Tuh bagus kan? Kita bisa melihat gitu ya, walaupun kita nggak bisa datang gitu ya. Asal kunjungannya apa, berkunjung di tempat. Nah, jadi nanti akan ada review singkatnya lah. Lalu ada juga satu yang keren, adalah VR. Jadi daftar kantor yang mempunyai fitur VR-nya, virtual reality. Jadi kita bisa ngelihat secara kayak lihat keren gitu. Coba kita main ya. Main. FX Trade lah misalkan. Oke, nah ini VR-nya. Jadi kita bisa melihat nih. Gimana cara pakai ini? Bentar ya. Oke, nah kita bisa ngelihat nih. Oh, ini hallnya begini, gitu kan? Oke, terus street view-nya gimana? Oke, ini lingkungan kantornya begini. Oh, bagus ya. Jadi kayak main-main. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Nah, itu udah saya jelasin kenapa ini menjadi salah satu fitur favorit saya. Lalu ada apa lagi? Ada namanya Swift Code. Jadi selain fitur-fitur itu, kita juga punya tools yang mempermudah para trader atau para pengguna kita itu dalam bertransaksi atau melakukan aktivitas trading. Nah, ini Swift Code gunanya apa? Jadi gini, untuk beberapa broker mereka masih menggunakan transfer antar bank. Nah, kalau transfer antar bank kan agak ribet ya, karena kita harus punya Swift Code-nya. Nah, kadang itu cukup sulit untuk mencari Swift Code. Kita browsing ke Google, tapi informasinya agak sedikit random. Nah, di sini kita bisa langsung melihat, kayak misalkan kita cek lah negara, misalkan Indonesia, kotanya apa? Misalkan kita cek Jakarta. Nah, banknya apa misalkan. Nah, di sini kita bisa ngelihat Swift code-nya dari bank tertentu. Misalkan Bank Rakyat BRI. BRI itu Swift code-nya apa? Nah, di sini banyak Swift code-nya disebutkan. Jadi, kalau kita mau transfer, kita bisa langsung mencari Swift code-nya di sini. Bahkan kita misalkan mau transfer ke negara di Italia kali ya. Coba deh. Italia, mana Italia? Oke. Kotanya apa? Juventus. Juventus, Milan deh ya, Milan ya. Kota mode. Mana Milan? Milan. Lalu, kabur. Oke, Milan.
Terus kita udah tahu nih mau transfer banknya ke, apa nggak ada? Nggak ada bank kali di situ ya. Coba yang deh. Australia. Apa aja lah, Adelaide. Oh, koneksi kali ya. Oke, salah satu lah. Misalnya kita mau transfer ke negara Australia, nama banknya itu Baker Young Stock Brokers. Oke, Swift code-nya apa? Nah, perlu nyari-nyari lagi. Simple, gitu kan. Oke, lalu selanjutnya di sini ada apa lagi? Nah, ini kalau kita expand ya, ini banyak nih. Ada ya, ini kurang lebih yang tadi seperti yang tadi kita jelasin gitu kan. Bla 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 bla. Nah, di sini ada namanya kalender keuangan. Apa sih kalender keuangan? Yuk kita lihat. Lalu ada juga namanya alat forex. Nah, apa sih itu? Nah, kalender keuangan ini adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam kalender ekonomi dunia. Misalkan di negara ini akan ada budget balance, lalu Michigan Consumer Expression Finals-nya itu tanggal berapa, itu akan terlihat jam berapa. Ini settingannya di hari ini ya. Oh ya, di hari ini itu akan terjadi apa aja. Ini bisa menjadi analisis fundamental dengan melihat pasar keuangan secara global itu akan apa aja yang terjadi gitu. Jadi bisa ngeliat dari sini. Tanpa melihat berita TV gitu kan, bisa lihat juga dari sini. Lalu di tanggal 30 ada apa, tanggal 28 bagaimana, 27 gimana, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu ada namanya alat perdagangan forex gratis. Nah, ini toolsnya kita. Di sini ada banyak kalkulator yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kalau ada tulisannya WikiFX, lebih banyak alat forex segera hadir. Nantikan. Nah, tapi sekarang ini sudah ada beberapa seperti broker comparison. Nah, broker comparison itu apa sih? Nah, ini asik juga nih sebetulnya. Jadi kita bisa mengcompare beberapa broker secara langsung. Misalkan kita compare 3 lah ya. Di sini saya coba compare Xcentral, FXTM dan juga Exness. Nah, kita bisa melihat nih skornya mereka berapa, status pengawasannya bagaimana, ada lisensi atau tidak gitu ya. Kita bisa lihat nih survei lapangannya gimana, satu survei positif, FXTM, SNS juga satu survei positif, evaluasi resikonya bagaimana. Xcentral ada 4 peringatan resiko, FXTM ada 2, SNS nggak ada misalkan. Paparan yang masuk ke kita. Nah, Xcentral ini punya 10 paparan yang masuk. Lalu FXTM ada 32, SNS nggak ada misalkan gitu ya. Nah, terus lalu informasi dasar dari perusahaannya. Berapa lama berdiri? Si Xcentral sekitar 5 tahun sudah berdiri, FXTM 10 tahunan, Exness 10 tahunan. Regulator lisensi yang terdaftar apa aja? Nah, platformnya yang digunakan apa aja? Xcentral menggunakan MT4 semua, FXTM juga, Exness juga, MT5, Xcentral tidak menggunakan MT5, FXTM menggunakan, Exness menggunakan. Jadi artinya kalian bisa mengcompare banyak data yang ada tentang broker tersebut secara langsung. Misalkan kalian bingung lagi nimbang-nimbang mau pilih A, B, C gitu kan. Nah, ini bisa sampai 5 broker secara total gitu. Jadi kalian bisa mengcompare 5 broker secara total di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada apa lagi? Oke, fitur yang di atas udah semua ya. Nah, next kita akan mencari tahu ada fitur apa lagi yang belum kita bahas, tapi setelah video yang berikut ini.
Oke, tes 1 2. Oke, cek 1 2. Oke, kembali lagi ya. Kita lanjutin. Apalagi sih yang bisa kita lihat dari WikiFX? Nah, kita masih di halaman pertama. Ini kita tutup dulu. Oke, aplikasi pencarian lisensi broker global. Sudah ada 37.000 broker terdaftar dan bekerja sama dengan 30 regulator. Tadi regulator kita udah lihat aja. Nah, di sini ada namanya kolom pencarian. Nah, kita bisa mencari apapun broker yang mau kita cari di sini atau di sini, sama aja. Kalian mau pakai yang mana? Lalu ada peringkat. Nah, ini adalah peringkat berdasarkan dengan skor pertama ya. Peringkat WikiFX. Skor terbaik 10 broker dengan skor terbaik. Oh, ini 8 ya. Ada apa aja? Ada Qten, XM, IC Market, MEFX untuk saat ini. Karena ini dynamic ya, itu bisa berubah seiring dengan skor yang lain bertambah skornya, broker lain bertambah skornya karena kinerja dan lain-lain. Lalu broker yang lain juga turun skornya karena misalkan ada isu, lalu ada laporan dan segala macam. Nah, ini akan terus bergerak dan akan terus berubah gitu ya. Lalu setelah peringkat WikiFX sudah apa? Ini ada beberapa jenis ya untuk peringkat ya, yang bisa kalian langsung lihat. Lalu ada pemeringkatan merek. Nah, ini sempat ada isu sampai sekarang gitu ya. Kalau WikiFX tuh kita bisa bayar untuk mendapatkan peringkat yang tinggi. Betul. Tapi dalam tab peringkat merek, itu ada logo ads ya, artinya iklan. Jadi ini kurang lebih kan kita seperti media ya, kita juga membuka paket untuk promosi. Jadi siapapun bisa bekerja sama dengan kita menggunakan promosi media kita. Nah, nanti itu akan kita masukkan pemeringkatan mereknya di sini. Lalu misalkan ya, tapi kita tidak akan merubah skor yang mereka punya. Jadi mereka bisa berpromosi di tempat kita, tapi data mereka tidak akan kita rubah sama sekali. Jadi kira-kira seperti itu jawaban isu yang beredar. Nah, lalu next ada peringkat populer. Peringkat populernya apa? Peringkat populernya adalah broker yang paling banyak dicari. Paling banyak dicari di negara tertentu. Nah, ini kebetulan saya Indonesia. Lagi ngeset negaranya Indonesia, bahasanya Indonesia. Oh ya, by the way saya belum kasih tahu ya cara ngeset bahasa dan negara. Jadi ini adalah bahasa yang bisa kalian pilih. Lalu untuk ngeset negara mana yang mau kalian lihat, itu bisa dari bawah sini. Kalian bisa ngeset negara mana yang mau kalian lihat. Karena kenapa? Setiap negara mempunyai result yang berbeda untuk beberapa broker. Karena ada broker yang di negara A bagus, di negara B kurang, di negara C jelek misalkan gitu. Itu kan mempunyai perbedaan skor gitu ya. Oke, balik lagi yang ke tadi. Ini adalah yang paling banyak dicari di negara Indonesia. Excentral menduduki peringkat pertama untuk yang paling banyak dicari. Lalu di bawahnya ada FXTM, DXM, Exness kira-kira. Dan ini 8 besar broker yang mempunyai peringkat paling banyak dicari di negara Indonesia. Lalu ada apa lagi? Ada penipuan. Nah, ini adalah list atau peringkat broker yang memiliki kasus penipuan di Indonesia. Ada apa aja? Ada Excentral, Lego, FBS, Triumph, Pantera, Lego, Kato dan segala macamnya. Ini 8 besarnya gitu. Jadi kalian bisa ngeliat langsung secara secara singkat peringkat-peringkat yang ada di WikiFX dalam berbagai macam kategori. Nah, lalu di sini ada bulletin gitu kan. Kalian bisa ngelihat ini ada bulletin adalah berita-berita yang kita highlight. Nah, paparan langsung tadi udah kita bahas gitu kan. Bisa kita lihat juga dari sini langsung gitu kan. Untuk paparan terbaru ya. Oke, ini forumnya yang tadi kita bahas juga di dalam bisa kita tampilkan secara singkat juga di sini. Lalu survei yang tadi kita bahas juga, lalu EA juga tampilkan secara singkat. Nah, ini ada namanya edukasi. Jadi kita mempunyai satu kolom, satu program itu untuk belajar secara
secara step by step gitu ya. Dari mulai taman kanak-kanak, misalkan kita coba klik. Nah, di sini akan ada materi-materi paling basic dari dunia forex. Apa itu analisis fundamental, analisis teknik apaan? Kalian bisa belajar sendiri dari sini. Gitu. Nanti kalau kalian sudah mempelajari semua materi yang ada di taman kanak-kanak, kalian bisa naik grade ke sekolah dasar. Nah, ini adalah materi-materi yang memiliki tingkat di atas dari taman kanak-kanak tadi. Kalian mulai menjejaki next selanjutnya. Terus seperti itu sampai lulus. Graduate gitu ya. Ada materi apa aja gitu kan. Nah, kalian bisa belajar banyak dari sini. Dari mulai basic sampai ke materi yang paling expert, pelan-pelan kalian pelajari satu persatu gitu kan. Dari taman kanak-kanak sampai akhirnya kalian lulus. Oke, next. Ada perbandingan spreadnya, waktu nyata. Nah, ini terus ya kalau kalian lihat ya, ini bergerak ya, ini spread dalam waktu nyata gitu ya. Pasangan perdagangannya euro dengan USD, kalian bisa kerubah yang lain, misalkan USD dengan Japan Yen gitu kan. Ada apa, bagaimana kalian bisa lihat selebihnya. Oke, misalkan IC market gitu kan, gimana perkembangannya, kalian bisa ngeliat jenis akunnya apa, misalkan belinya di mana, menjualnya di mana, spreadnya berapa, rata-rata spread per hari berapa, long position swapnya berapa, short positionsnya berapa, kalian bisa ngeliat dari sini. Lalu ada apa lagi? Sentimen bull and bear-nya, rasio panjang pendeknya, kalian bisa klik ini untuk informasi lebih detail lagi, distribusi posisinya, kayak seperti itu. Lalu ada papan peringkat dari misalkan total margin, rangkaian perdagangan aktif, pengguna barunya. Gimana kalian bisa pilih misalkan ya total margin ya. Papan peringkat total margin dalam 30 hari, dalam 90 hari, dalam 6 bulan. Siapa yang mempunyai total aset paling banyak? Dalam persentase ya, ini 50%. Exness paling tinggi saat ini. Lalu ada namanya rangkaian perdagangan aktif. Nah, ini adalah yang paling aktif siapa? Exness kebetulan paling tinggi lagi. Lalu pengguna baru, siapa yang mendapatkan pengguna baru dalam jangka waktu 30 hari, 90 hari, 6 bulan gitu ya. Pertumbuhan bisnisnya kita bisa melihat lah intinya gitu kan. Lalu tingkat stop outnya, pesanan yang menguntungkan, profitabilitas pialangnya gimana gitu kan, total transaksinya berapa dalam 30 hari, 90 hari, 6 bulan. Nah, ini untuk total transaksi FX time paling tinggi nih gitu kan. Nah, kalian bisa melihat itu semua di sini. Banyak lagi tuh, biaya sebaran, spread ya, biaya rollover, peringkat setoran bersih, rangkaian penggunaan jaringannya gimana, peringkat dana aktifnya gimana. Nah, kalian bisa banyak lihat di sini. Lalu ya, oke. Ini ada satu informasi, untuk beberapa fitur atau informasi memang jauh lebih lengkap kalau menggunakan aplikasi dibandingkan dengan web. Jadi untuk kesempatan next mungkin saya akan membahas tentang aplikasi ya. Saat ini kita ngebahas soal web dulu aja. Oke. Sebelum itu abis ini saya akan coba menjelaskan gimana sih cara melihat informasi pada halaman utama broker gitu kan, broker main page. Nah, tapi sebelum itu saya mau informasikan kalau kita tuh punya expo. Kebetulan kemarin exponya itu diadakan di Vietnam gitu kan. Jadi saya akan memutarkan video untuk tahu gimana sih expo yang terjadi yang dilakukan oleh WikiFX. Soon kita akan mengadakan di Indonesia. Jadi tunggu aja. Jadi seperti apa expo yang pernah kita bikin, kita bisa lihat di sini. Habis video ini saya akan melanjutkan menjelaskan gimana cara membaca informasi pada halaman utama broker. Kira-kira seperti itu. Oke, we'll be right back.
Yes, ladies and gentlemen, welcome to the Wiki Finance Expo 2022. Oke, seru ya. Tadi jadi nanti di acara itu tuh ada kayak seminar, kayak ada talk show, nanti banyak speaker yang juga akan nanya dari teknik apa namanya pakar-pakar trading itu akan jadi speaker gitu kan, teknisi practical trading gitu ya. Nah, itu nanti soon akan kita bikin di Indonesia. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Pasti akan seru banget. Itu nanti juga ada banyak perwakilan dari broker. Jadi kalian bisa bertanya langsung dengan broker yang ada di situ, ngobrol langsung dengan broker yang ada di situ untuk mendapatkan informasi jauh lebih jelas pastinya. Oke, next. Sesi terakhir ini saya akan coba menjelaskan atau menginformasikan cara menggunakan membaca halaman utama broker itu seperti apa untuk mendapatkan informasi secara baik dan terperinci. Misalkan melihat apa kita ya? Pertama, kalian bisa klik broker di sini atau di sini. Bisa ketik broker di sini atau di sini yang mau kalian cari. Misalkan apa ya? Exness deh. Kalian bisa klik. Nah, nanti akan keluar berbagai macam broker yang related dengan kata kunci yang kita klik. Ada Exness, bahkan kalau ada yang klonnya pun keluar gitu kan. Yang klonnya pun akan keluar. Wah, itu baik juga ya klonnya ya. Wow. Oke, setelah keluar ini kalian bisa pilih satu broker yang kalian maksud. Misalkan kebetulan yang saya maksudnya adalah Exness yang ini ya. Silakan klik. Ini adalah halaman utama broker. Jadi di sini ada skornya gitu kan, ada lisensinya apa segala macam, tolak ukur, pengaruhnya gimana. Bisa kelihatan dari sini. Dan di sini ada tombol untuk direct ke akunnya mereka. Jadi kan kalau mereka buka lisensi itu bikin lisensi, mereka harus mencantumkan akun dan segala macam. Nah, di sini kalau kalian klik, kalian bisa langsung direct ke akun resminya mereka. Gitu. Jadi tidak masuk ke akun bohong-bohongan gitu. Lalu situs web resminya kurang lebih sama kalau ini nanti akan masuk ke website mereka. Nah, serunya di sini kita bisa melihat ada tadi lihat ya ada tanda jam gini ya. Ini adalah time machine, mesin waktunya, artinya mesin waktu
webnya mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kayak di sini riwayat tangkapan layar situs web resmi di tahun 2022 bulan 7 seperti apa, bulan 6 seperti apa. Kalian bisa ngeliat nih terus panjang waktu. Bulan 3 seperti apa. Jadi kalau ada perubahan atau ada update website kalian bisa tahu gitu. Lalu ada apa lagi? Ini skornya kalian bisa ngelihat, skornya 8,15 itu dari apa aja, tolak ukurnya gimana kalian bisa ngelihat gitu kan. Bla 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 bla. Lalu pengaruhnya gimana? Kalian bisa ngeliat di sini. Nah, di sini ada survei yang tadi saya jelaskan di awal. Kita bisa klik kalau kantor bisa ngelihat kantor Exness bagaimana gitu. Kita bisa ngelihat. Lalu informasi, ini yang asik. Informasi reguler. Nah, kebetulan Exness itu punya 3 lisensi gitu ya. Terbuat dari SciSex, FSCA dan FSA. Misalnya kita klik yang Cypress. Ini diatur oleh Cypress. Lembaga lisensinya apa? Nama perusahaannya. Email lembaga lisensinya apa? Status web penerima lisensinya, emailnya yang mana webnya. Nah, ini tadi web yang tadi kita akses langsung dari situ ya. Nah, jadi ini email resminya mereka. Gitu kan. Nah, kalau mau melihat aslinya seperti apa gitu kan. Nah, kita tinggal klik di sini kan, lihat ya, ada lampiran. Kita tinggal klik aja lampirannya. Oh, kok begini? Coba lampiran kedua. Nah, kita bisa melihat halaman aslinya mereka seperti apa di dalam broker regulator tersebut. Jadi benar ya, Exness terdaftar dengan license numbernya ini, bla 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 bla, emailnya ini, internet service-nya tuh seperti ini ya. Ya data-data detail dari regulator tersebut lah ya. Oke, next. Misalkan FCA, nah ini sama lah, begini, terus nanti bisa kita buka lampirannya. Nah, tuh data detailnya gimana, itu kita bisa lihat dari sini. Oke, lalu di sini ada tolak ukurnya, kecepatan transaksi A, kecepatan transaksi B, biaya rollovernya, informasi-informasi lengkap lainnya itu bisa kalian cari di sini. Frekuensi putusan rata-rata per hari berapa, 0,8 detik. Waktu koneksi ulangnya gimana, 231 milidetik. Bisa kalian lihat. Lalu di sini ada nomor kontaknya. Cara lain untuk menghubunginya kemana? Informasi basic pialangnya apa? Nama perusahaan Exness Europe Limited, singkatan perusahaannya apa? Negara itu terdaftar di mana? Situs perusahaannya kita sediakan juga di sini. Twitter officialnya apa? Facebook officialnya apa? YouTube officialnya apa? Semua ada di sini. Gitu ya. Lalu di sebelah kanannya tadi akunnya, dia punya akun apa aja, itu kita lampirkan di sini. Perangkat lunak terkaitnya apa, mereka punya MT4, MT5 juga digunakan, diperbarui pada tanggal berapa, kalau ada pembaruan juga kita cantumkan. Nah, ini kira-kira gambaran tentang perkembangan bisnis mereka. Jadi strategi pemasarannya mereka, ini kita lihat lagi strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran mereka tuh banyak menggunakan Google, sekitar 94,67%, menggunakan Yahoo, Bing, Image, DuckDuckGo, dan lain-lain. Jadi kita bisa ngelihat pangsa pasar mereka itu seperti apa gitu ya. Lalu ada indeks pengiriman. Jadi bahasa yang paling banyak digunakan itu bahasa Thailand, bahasa Mandarin sederhana, bahasa Inggris, Portugal, Spanyol, dan lain-lain gitu ya. Lalu proporsi rantai eksternalnya, analisis pasarnya ya, tampilan iklannya berapa itu kalian bisa ngelihat. Nah, ini sumber sosialnya, pengumuman produk, mata uang digitalnya, dan sebagainya macam. Kalian bisa lihat di sini. Lalu ada real time spread-nya. Untuk real time spread-nya, untuk GBP USD ini, XAU USD ini, kalian bisa lihat semuanya. Untuk melihat selebihnya, kalian bisa tinggal klik di sini. Nah, lalu di bawah ada beritanya yang related dengan broker yang kita lihat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya ada satu lagi ya. Coba kita tes. Kita coba cari. Ini kita tutup Exness. Kita coba cari broker yang ini kurang lah. Misalkan apa ya? Binomo kali ya.
Oke, ini keluar kan tadi yang related dengan keyword yang kita cari. Kita bisa klik binomo. Nah di sini bisa ngelihat informasi seperti tadi. Cuma bedanya di sini ada peringatan. Skor Wiki Effect terlalu rendah, silakan menghindar. Ada 2 peringatan. Peringatan pertama adalah telah diverifikasi bahwa broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid. Harap perhatikan risikonya. Lalu peringatan yang kedua, jumlah keluhan yang diterima Wiki Effect dalam 3 bulan terakhir telah mencapai 40. Jadi di sini ada peringatan. Nah, di sini kita bisa lihat nih langsung paparannya tuh apa aja tentang broker yang kita cari kalau memang ada gitu ya. Bla 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 bla. Bisa kita lihat di sini. Total paparan 42, kalau kita klik kita bisa ngelihat semua paparannya. Dari negara mana aja, siapa aja, kasusnya apa aja, kita bisa ngelihat. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kita dalam memilih sebuah broker. Lalu ini berita-beritanya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih kira-kira seperti itu ya cara untuk kita menggunakan website gitu ya. Bentar. Dalam menggunakan sebuah website WikiFX. Nah, jadi banyak banget informasi yang bisa kita cari, yang bisa kita dapat gitu kan. Dari mulai kalau untuk pemula kita bisa menggunakan informasi apa, kelas menengah kita bisa menggunakan informasi mana yang bisa kita pakai gitu kan. Bahkan untuk para expert trading pun itu banyak tools, banyak informasi-informasi penting tentang spread secara real time misalkan atau apapun gitu ya, kita bisa melihat dari mana gitu kan. Itu semua tersedia di WikiFX. Jadi kita mungkin bisa bilang aplikasi all in one gitu ya. Dengan satu aplikasi kita bisa menggunakan banyak hal yang tanpa kita cari informasi dari sumber lain gitu kan. Nah, jadi itu hari ini saya coba menginformasikan cara menggunakan WikiFX dari website. Mungkin selanjutnya saya akan coba menjelaskan gitu ya, menginformasikan cara menggunakan WikiFX dari aplikasi. So kita akan kembali lagi minggu depan dengan informasi-informasi lain ya. Tapi kayaknya kita akan coba ngomongin masalah aplikasi ya minggu depan di jam waktu yang sama mungkin, tapi nanti kita akan coba informasikan lagi pada aplikasinya. Makanya download WikiFX bisa download langsung di Google atau download langsung di iOS Store, bisa langsung download. Jadi kalau ada live seperti ini atau mungkin live streaming yang dilakukan oleh KOL kita pada fitur live streaming kita, itu kalian bisa mendapatkan langsung berita terupdate-nya itu kita kasih tahu gitu kan. Dan juga jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook, Telegram dan lain-lain. Itu di situ juga kita Twitter juga, di situ kita juga akan menginformasikan berbagai jenis hal yang aktual dan informatif yang membantu banget untuk kalian semua. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga video ini dapat membantu kalian memaksimalkan potensi WikiFX selanjutnya. So we'll be right back on next week. Thank you and goodbye.